Oke, kita mulai. Kita ke nomor 7. Kita ke nomor 7. Dibuka halaman 75 bukunya. Halaman 75. Kalian diminta menentukan mana dari teks tersebut yang merupakan fakta. Nah, perlu saya ulang dulu penjelasan kemarin bahwa fakta adalah sesuatu yang betul-betul terjadi, bisa dibuktikan, betul-betul sesuai keadaan yang sebenarnya. Tidak bisa dibantah, tiap orang pemahamannya sama terhadap fakta ini, nggak berbeda. Jadi fakta itu tidak berbeda untuk setiap orang. Berbeda dengan opini. Kalau opini itu setiap orang bisa berbeda-beda pemahamannya. Pendapatnya bisa berbeda-beda untuk tiap orang. Untuk opini itu. Sedangkan fakta itu nggak beda. Tuh. Nah, kalau soal seperti ini, mana fakta, mana opini seperti ini, sebetulnya kalian nggak perlu membaca bacaannya pasti bisa. Nggak perlu membaca bacaannya pun ini pun sudah bisa. Pilihannya ada taman sekolah rusak, terus yang B ada kotak sampah di taman sekolah, yang C petugas kebersihan juga sering mengeluh, yang D saya harap ada tindakan bijak dari pihak sekolah. Nah, fakta yang mana? Lihat yang A, taman sekolah rusak. Taman sekolah rusak. Ini merupakan opini karena eh, taman sekolah itu dianggap rusak. Itu untuk masing-masing orang berbeda. Ada orang yang menganggap, oh kalau gitu, kalau seperti itu belum bisa dianggap rusak. Nah, tapi ada orang yang mengatakan kalau seperti itu sudah bisa dianggap rusak. Nah, artinya kalimat taman sekolah rusak ini adalah opini, ini bukan fakta. Karena masing-masing orang akan berbeda pendapatnya. Nah, yang B, ada kotak sampah di taman sekolah. Ada kotak sampah di taman sekolah. Ini bisa dibuktikan dan tiap orang pendapatnya sama. Kalau memang di situ ada kotak sampah, ya tiap orang akan mengatakan di situ ada kotak sampah. Maka yang B ini fakta. Untuk tiap orang tidak berbeda yang B ini. Nah, yang C, petugas kebersihan juga sering mengeluh. Sering mengeluh. Seringnya itu seberapa? Seberapa eh, dikatakan sering itu berapa kali sehari misalnya, atau berapa kali seminggu. Jadi seberapa sering ini untuk tiap orang berbeda. Maka ini juga bukan fakta, ini adalah opini. Yang D, saya harap dia ada tindakan bijak dari pihak sekolah. Ini juga bukan fakta. Ini adalah harapan seseorang. Itu ya. Jadi saya ulang, nomor 7 ini kalian diminta menemukan fakta di antara 4 kalimat ini yang merupakan fakta yang mana. Yang perlu kalian tahu, tadi jawabannya yang B yang merupakan fakta. Kenapa B merupakan fakta? Karena yang B ini untuk setiap orang, semua orang itu pemahamannya sama, tidak berbeda. Itulah yang dikatakan fakta. Dan betul-betul bisa dibuktikan kalau dicek, betul-betul ada kotak sampah di taman sekolah. Itu fakta itu seperti itu. Fakta itu sesuai kenyataan, sesuai kenyataan, sesuai keadaan yang sebenarnya. Sedangkan yang lain opini. Opini itu masing-masing orang berbeda. Opini itu pendapat. Jadi pendapat terhadap sesuatu keadaan kan tiap orang berbeda. Itu ya. Nomor 7 itu. Kita lihat nomor 8. Bilangan ganda kompleks. Yang diminta berdasarkan data, pernyataan yang benar adalah
Datanya seperti ini. Taman sekolah memiliki 5 tempat sampah. Setiap 1 minggu ada 210 plastik di taman. Setiap hari hanya ada 10 plastik di tempat sampah. Jadi di taman itu seminggu ada 210 plastik. Nah, setiap hari plastik yang masuk tempat sampah itu hanya 10. Itu ya, Muhammadnya ya. Nah, kalau setiap 1 minggu ini ada 200 plastik di taman, tiap harinya ada berapa berarti ini? Karena 1 minggu itu 7 hari, maka kalau seminggu ada 210 sampah, berarti tiap harinya itu 210 dibagi 7 hari dalam 1 minggu. 1 minggu kan 7 hari. Nah, berarti 210 dibagi 7 itu ada 30. Jadi tiap hari itu ada 30 sampah di taman. Dan yang masuk ke tempat sampah hanya 10. Artinya ada 20 sampah yang tidak masuk ke tempat sampah di taman. Paham ya? Paham ya? Setiap 1 minggu ada 210 plastik. Berarti tiap hari itu ada 210 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena 1 minggu itu 7 hari. Maka tiap harinya ada 30 sampah. 210 dibagi 7 kan 30. Nah, tiap hari ada 30 sampah. Nah, setiap hari hanya ada 10 plastik di tempat sampah. Yang di tempat sampah itu hanya 10 dari 30 tadi. Maka yang 20 itu tidak berada di dalam tempat sampah. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Ada 20 plastik yang berserakan setiap hari. Betul nggak tadi? Betul nggak? Tadi setiap hari ada 30 sampah. Nah, sementara yang masuk tempat sampah itu hanya 10. Maka yang 20 itu berserakan di luar tempat sampah. Berarti pernyataan ini benar. Paham ya? Paham ya? Oke, yang nomor pernyataan berikutnya. Murid tidak perlu membuang sampah karena ada petugas. Ini salah ini. Ini salah. Nggak perlu dicentang. Karena biarpun ada petugas tuh tetap membuang sampah di tempatnya itu tetap menjadi kewajiban siswa, murid. Jadi nomor dua nggak jadi pernyataan yang ini tidak centang. Terus pernyataan berikutnya, rata-rata sampah plastik di taman adalah 30. Rata-rata artinya tiap hari itu ada 30. Benar ya tadi ya, 210 dibagi 7 ya, 30. Di taman kan 30 tadi. Ini berarti pernyataan pertama ini benar, pernyataan ketiga juga benar. Lihat pernyataan yang keempat sekarang. Setiap tempat sampah berisi 14 plastik dalam seminggu. Setiap tempat sampah berisi 14 plastik dalam seminggu. Tadi tempat sampahnya itu ada berapa? Ada 5 ya. Ada 5 tempat sampah ya. 5 tempat sampah. Sementara dalam seminggu itu plastiknya 210. Kalau 210 dibagi 5, berapa itu? 42. 42 ya. Berarti setiap minggu itu setiap tempat sampah berisi ini 14 plastik dalam seminggu. Yang benar adalah 42 ini. Karena 200, kok 200. Kalau tadi 210 dibagi 5 tempat sampah dalam 1 minggu. Bingung, Ra? Bingung nggak? Ini mah kayak matematika ya. Kayak matematika ya. Yang penting kamu melogika dan eh, menggunakan logika untuk mengolah data ini. Yang penting itu. Oke ya. Kalau masih bingung nanti bisa cek lagi rekamannya. Kalau masih bingung dengan pertanyaan Pak Guru, bisa diulang lagi dan melihat rekamannya. Oke, kita lanjut nomor 9. Suruh ngapain ini?
Informasi yang sesuai dengan paragraf. Oke, ini hanya mencari data di sini. Hanya mencari data di bacaan. Kita baca dulu bacaannya. Gua Jati Jajar memiliki 4 sendang. Sendang itu apa? Sendang itu sumur, mata air. Sendang itu mata air atau sumur. Sendang-sendang tersebut menjadi sumber aliran sungai. Air di sendang itu dipercaya berkhasiat. Air sendang pusar bumi dan Jombor dipercaya dapat untuk berbagai tujuan. Sendang mawar dapat membuat seorang awet muda, sementara sendang kantil akan membuat cita-cita seorang tercapai. Jadi ada 4 sendang di Gua Jati Jajar ini. Nah, sendang-sendang itu namanya sendang pusar bumi, satu, dua, sendang Jombor, tiga, sendang mawar, empat, sendang kantil. Gitu toh. Oke. Terus informasi yang sesuai. Ini bukan ganda kompleks, Pak, bukan ini. Bukan ganda kompleks. Kalau bukan ganda kompleks artinya jawabannya yang benar lebih dari satu. Nah, Gua Jati Jajar memiliki 4 sendang. Betul ya? Betul. Gua Jati Jajar tadi memiliki 4 sendang. B. Pusar bumi adalah sendang terdalam. Tadi tidak ada yang mengatakan pusar bumi itu sendang terdalam ya. Terus yang C. Air sendang mawar memiliki aroma wangi. Ada apa? Tidak ya. Sendang mawar dapat membuat orang awet muda ya. Nah, berarti A benar, B salah, C salah. Kita lihat yang D. Sendang di Gua Jati Jajar sebagai sumber aliran sungai. Benar ya? Sendang-sendang tersebut menjadi sumber aliran sungai. Artinya yang benar hanya A dan D. Yang benar hanya A dan D nomor 9 itu. Gampang ini ya. Gampang bisa langsung cek ke bacaannya. Oke. Nomor 10. Pilihan ganda kategori. Kita lihat perintah soalnya. Menurut paragraf di atas, sikap yang sesuai dalam menghadapi keragaman budaya. Sikap yang sesuai dalam menghadapi keragaman budaya. Setuju, sesuai atau tidak sesuai. Nah, kita baca dulu. Kita baca dulu teksnya. Hadirin yang saya hormati, lingkungan kita kaya akan budaya. Begitu juga dengan agama dan suku bangsa. Penting bagi kita untuk saling menghormati. Toleransi budaya mengajarkan kita untuk menghargai keunikan masing-masing. Kita tidak diperbolehkan menghakimi budaya orang lain. Ah, kita kita cermati teksnya ya, bahwa di lingkungan kita akan eh, kaya akan budaya, agama, dan suku bangsa. Itu yang dinyatakan dalam teks. Jadi lingkungan kita itu budayanya banyak, agamanya ada banyak, suku bangsanya ada banyak. Penting bagi kita untuk saling menghormati. Jadi ada beberapa pernyataan yang merupakan eh, apa cara menghadapi keberagaman, keberagaman budaya, keberagaman agama, keberagaman suku bangsa. Nah, di antaranya adalah satu, saling menghormati yang ini. Terus, menghargai keunikan masing-masing. Tidak boleh menghakimi budaya orang lain. Itu ya. Jadi yang bisa kita lakukan, saling menghormati, menghargai keunikan masing-masing, tidak diperbolehkan menghakimi budaya orang lain. Nah, terus kita ke pilihannya.
Toleransi membuat kita hidup rukun. Ada tidak tadi? Ada tidak tadi? Penting bagi kita untuk saling menghormati. Toleransi budaya mengajar kita menghargai keunikan masing-masing. Sesuai tidak? Di bacaan tadi tidak nyatakan ya. Coba kita lihat lagi yang lain. Kita tidak boleh menghakimi budaya orang lain. Sesuai ya. Keberagaman budaya menimbulkan perpecahan. Tidak ya. Menghormati budaya orang lain bagian dari toleransi. Betul. Kita ulang dari atas. Toleransi membuat kita hidup rukun. Tadi di bacaan tidak dinyatakan seperti itu, tidak ada yang menyatakan seperti itu, meskipun itu betul. Coba kita lihat kuncinya, maunya kuncinya seperti apa. Nomor 10. Nomor 10. Oke. Oh, seperti ini. Toleransi membuat kita hidup rukun, ternyata sesuai. Kita tidak boleh menghakimi budaya orang lain sesuai. Keberagaman budaya menimbulkan perusahaan tidak sesuai. Menghormati budaya yang lain bagian dari toleransi sesuai. Ternyata yang tidak sesuai hanya keberagaman budaya menimbulkan perusahaan ini tidak sesuai. Yang toleransi membuat kita hidup rukun ini sesuai. Kita tidak boleh menghakimi budaya orang lain jelas tadi dinyatakan dalam teks ya. Terus yang ini yang pernyataan terakhir menghormati budaya orang lain bagian dari toleransi. Tadi dinyatakan kalau itu. Toleransi budaya mengajarkan kita untuk menghargai keunikan. Tidak boleh menghakimi budaya orang lain. Oke, tidak boleh menghakimi artinya menghormati budaya orang lain. Bagian dari toleransi. Oke, yang pernyataan yang tidak sesuai hanya pernyataan yang ketiga. Kalau ini agak mudah, tinggal mencocokkan dengan teksnya. Itu ya. Tapi saat mencocokkan juga kita harus pakai apa harus sangat cermat membaca bacaannya. Kalau kalian membacanya serampangan, tidak kalian pahami, kalian akan kesulitan. Tadi aja Pak Guru sempat kesulitan. Oke, kalimat ajakan yang mendukung paragraf di atas. Kalimat ajakan yang mendukung paragraf di atas. A. Marilah saling menghormati agar kerukunan terjaga. Mari kita cegah budaya menghakimi orang lain. Hargailah setiap pemberian budaya lain. Budaya kita adalah yang paling baik. Yang itu tidak jelas. Hargailah setiap pemberian budaya lain. Ini tidak, yang C ini. Mari kita cegah budaya menghakimi orang lain. Ini yang benar, yang A ini. Kalimat ajakan yang mendukung paragraf di atas. Paragraf di atas itu mengajak untuk eh, menghadapi keragaman dengan baik. Nah, kalimat ajakan yang tepat adalah yang A. Coba kita lihat kuncinya ya, nomor 11 ya. Nomor 11 kita lihat kuncinya, jawabannya apa? Oke, jawabannya yang A, benar ya. Paragraf tersebut tentang pentingnya untuk saling menghormati dan toleransi terhadap budaya orang lain. Kalimat ajakan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut harus berhubungan dengan menghormati dan toleransi. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, itu ya. Lanjut. Ini nggak bisa dianalisis secara sempurna itu. Pak Guru nggak bisa itu. Jadi harus harus berulang kali membaca teksnya kalau mau menyelesaikan soal seperti itu. Diulang dicermati lagi kalau ragu, lihat lagi teksnya. Itu caranya. Oke, lanjut ya. 12 ya. Ini soalnya saya lihat agak sulit-sulit ini soalnya. Oke, bilang ganda komplek lagi. Ada pantun. Bunga melati harum mewangi.
mekar di taman penuh warna. Ilmu pelajaran harus dicari agar hidup jadi berguna. Nah, pilihannya A. Jika jawaban 1, 2, 3, 4 benar, milih A. Milih B jika jawaban 2 dan 3 benar. Milih C jika jawaban 4 saja yang benar. Dan milih D jika semua jawaban benar. Berdasarkan pantun di atas, hubungan antara sampiran dan isi. Hubungan antara sampiran dan isi. Kemarin eh, kita bahas tentang pantun. Masih ingat ya? Pantun itu ada 4 baris seperti ini. Baris pertama dan kedua itu eh, sampiran. Baris ketiga dan empat merupakan isi. Terus kemarin sajaknya A, B, A, B. Terus setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Maksud itu ya kemarin ya. Masih ingat ya? Nah, ini yang ditanyakan adalah hubungan antara sampiran dan isi. Pantun di atas, berdasarkan pantun di atas, hubungan antara sampiran dan isi. Coba kita lihat. Sampiran membahas keindahan bunga. Betul tidak itu? Sampiran itu yang baris pertama kedua. Bunga melati harum wangi mekar di taman penuh warna. Sampiran membahas keindahan bunga, betul ya? Isi pantun membahas tentang pentingnya ilmu. Ilmu pelajaran harus dicari agar dulu. Oke, nomor 2 benar ya. Nomor 3, semua baris membahas tentang bunga. Salah ya. 4, tidak ada hubungan antara sampiran dan isi. Benar, tidak ada hubungannya antara sampiran dengan isi. Berarti yang benar adalah nomor 1, 2, 4. Kalau jawabannya benar 1, 2, 4, maka jawabannya adalah A. Bingung nggak? Bingung nggak? Ini kalian diminta memilih A jika jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Nah, kalau jawaban 2 dan 3 yang benar, kalian harus milih B. Kalau jawaban nomor 4 saja yang benar, kalian harus milih C. Kalau semua jawaban benar, kalian harus milih D. Itu ya. Nah, ini pernyataan-pernyataan ini membahas tentang apa pantun ini. Nah, terus pernyataannya dilihat. Sampiran membahas keindahan bunga. Benar ya? Di sini bunga melati harum wangi, mekar di taman penuh warna. Yang dibahas kan di sampiran ini adalah tentang keindahan bunga. Sampiran itu baris pertama dan kedua di pantun. Nah, terus isi pantun membahas tentang pentingnya ilmu. Isi pantun itu di baris ketiga dan keempat. Lihat baris ketiga dan keempat. Ilmu pelajaran harus dicari agar hidup jadi berguna. Jelas ya, ini membahas tentang pentingnya ilmu. Jadi 1 benar, 2 benar. 3, semua baris membahas tentang bunga. Tidak, baris 1, 2 saja yang tentang bunga, membahas bunga. Baris 3, 4 membahas tentang ilmu. Terus 4, tidak ada hubungan antara sampiran dan isi. Benar, pantun itu, setiap pantun itu nggak ada hubungannya antara sampiran dan isi. Baris pertama kedua itu nggak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Nah, baris apa hanya untuk mengatur sajak saja sampiran itu. Itu ya, paham ya? Oke, lanjut. Nomor 13. 13 suruh ngapain nih? Aish, Aish. Mana 13? Oh, ini 13. Ide pokok. 13. Kalian diminta menentukan ide pokok. Ide pokok sudah berulang kali ya. Ide pokok itu ngumpetnya di kalimat utama. Maka kalau mau menentukan ide pokok, kalian harus ketemu dulu kalimat utamanya. Kalimat utamanya harus ketemu dulu, baru lihat di kalimat utama,
kata kuncinya apa saja. Nah, itulah ide pokoknya. Kita lihat ya, kita lihat ya. Kalimat paragrafnya kita lihat. Kalimat terakhir simpulan apa bukan ini? Diki bercerita bahwa sejak sekolah dasar ia terbiasa lompat kelas. Oke, ia hanya belajar 3 tahun di SD, 1 tahun di SMP, 2 tahun di SMA. Ini kelihatannya bukan simpulan ini. Kita lihat baris pertama keduanya. Apakah ada pengulangan kata kunci? Cendikiawan Surya Atmaja adalah remaja termuda yang berkuliah di Kanada. Ia menjadi mahasiswa sejak usia 12 tahun. Nah, ternyata di kalimat kedua ini ada kata ganti orang. Ia. Nah, sedangkan ia di sini menyebut menyebut siapa ini? Menyebut ini Surya Atmaja ini. Ia di kalimat kedua itu menyebut atau mengacu pada Surya Atmaja. Maka dengan adanya kata ganti orang ia ini bisa dikatakan adalah kalimat kedua itu menggunakan kata kunci yang sama dengan kalimat pertama. Nah, maka dipastikan kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama. Nah, sekarang kalimat pertama kita lihat kata kuncinya apa aja. Surya Atmaja, remaja termuda, kuliah di Kanada. Surya Atmaja, remaja termuda, kuliah di Kanada. Itu kata kuncinya. Nah, kita lihat di ABCD. Cendekiawan mahasiswa termuda di Kanada. Diki merupakan murid cemerlang. Cendekiawan menjadi mahasiswa saat berusia 12 tahun. Diki mau berbaur dengan oh, kok Diki ya? Surat maja apa Diki nih? Kita lagi soal lagi. Surat maja adalah remaja termuda yang berkuliah di Kanada. Cendekiawan mahasiswa termuda di Kanada. Ini cemerlang, cendekiawan menjadi mahasiswa termuda. Oke, jawabannya sing A. Cendekiawan mahasiswa termuda di Kanada. Jawaban yang itu. Berdasarkan kata kunci di kalimat pertama, maka eh, ide pokoknya adalah cendekiawan mahasiswa termuda di Kanada. Kita cek kuncinya coba ya. Nomor 13 ya. Jangan-jangan Pak Guru salah lagi. 13. Oh, benar toh? Jawabannya yang A. Cendekiawan mahasiswa termuda di Kanada. Cara menentukan ide pokok teks dengan perhatikan kalimat utama dan kalimat penjelas, lalu ringkas. Oke, sama seperti yang disampaikan Pak Guru. Tuh. Oke, sampai nomor 13. Sampai nomor 13 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalian ulangi lagi analisisnya, pemahamannya seperti yang Pak Guru sampaikan. Kalau masih harus diulang, silakan nanti menonton kembali rekaman video ini ya. Kalau masih harus diulang kembali, silakan nanti saksikan rekaman dari Zoom ini. Nanti Pak Guru upload ke channel YouTube Pak Guru. Oke, sampai itu saja, nggak usah terlalu banyak, biar kalian betul-betul paham. Catatan harus kalian ulang, ya, harus kalian ulang malam ini juga, supaya semakin paham, besok nggak lupa. Oke ya, oke. Seakhiri pertemuan malam ini, silakan dilanjutkan belajarnya. Silakan dilanjutkan belajarnya, silakan diulang seperti apa yang Pak Guru tunjukkan tadi, seperti yang Pak Guru ajari, silakan dipahami, diulang. Kalau masih bingung, silakan nanti melihat lagi rekaman Zoom ini di YouTube. Sebentar lagi Pak Guru upload, tapi butuh butuh waktu ya, butuh waktu karena untuk uploadnya prosesnya juga agak lama. Oke, ada salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Makasih Pak Guru. Oke, Makasih Pak Guru. ya, sama. Oke.